Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pada hari ini kami selaku santri yang alhamdulillah karena sudah berkepala 5, maka tidak layak lagi disebut santri ya, meskipun sedikit-sedikit menjadi pengajar ataupun ustadz ya, ataupun gus ataupun kiai. Begitu juga para narasumber tidak akan pernah jadi kiai sebelum jadi santri. Dan pada hari ini tanggal 22 Oktober kita bisa memperingati meskipun tidak melalui tablik akbar tetapi melalui webinar karena memang masih dalam kondisi apa? Kondisi pandemi COVID-19 ini. Seperti dikatakan oleh para narasumber tadi, kita semuanya para santri ini berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Tetapi terima kasih ini sebenarnya ucapan terima kasih kepada Bung Karno kan gitu. Bung Karno. Karena memang yang awalnya minta petuah, minta tolong itu adalah Bapak Presiden kita yang pertama, sang proklamator yaitu Bung Karno ya, kepada para kiai, para sesepuh yang saat itu sesepuh ulama di Indonesia adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sehingga dikeluarkan apa? Dari bentuk apa? Setelah berkumpul semua bermusyawarah, diputuskan akhirnya keluarlah resolusi jihad. Yang mana di antara salah satu isi resolusi jihad bahwasanya mempertahankan kemerdekaan dan melawan penjajah itu hukumnya fardu ain. Ingat, fardu ain bukan fardu kifayah. Jadi punya kewajiban setiap insan, setiap manusia, setiap rakyat Indonesia, ya. Bukan hanya santri. Kebetulan waktu itu Bung Karno datang kepada ulama. Dan ulama dengan fatwanya inilah ya, karena kepatuhannya tadi seperti yang diterangkan oleh para narasumber, maka keluarlah resolusi jihad tadi. Dan di antara daripada isi resolusi jihad, radius 80 sampai 90 km. Berarti waktu itu tempatnya NO masih ada hanya di PC Surabaya sekarang ini, PCNO di Jalan Bubutan itu kan gitu. Kalau 80 sampai 90 sekitar Madiun Ponorogo. Nah, kesananya sampai ke Bondowoso dan Situbondo Banyuwangi kan begitu. Nah, ini semuanya dengan kepatuhan, ketaatan santri kepada kiai, kepada ulamanya, kepada gurunya, maka dengan ikhlas lillahi ta'ala hubbul waton minal iman, semuanya berangkat ke Surabaya untuk menghadang, untuk melawan kedatangan Nika yang mau mengambil kembali kemerdekaan Indonesia ini. Kalau tanggal 10 Oktober dijadikan hari pahlawan, itu memang bagus dan patut. Tapi kalau dengan tanggal 22 ini tidak juga dihormatin, maka itu keliru. Maka apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sangat sempurna. Sebab perlawanan 10 November ya, sehingga lahir Hari Pahlawan di kota Surabaya ini, embrio utamanya adalah dari resolusi jihad ini. Ya. Maka Pak Jokowi itu mengucapkan terima kasih dari pendiri bangsa kita atau proklamator bangsa kita, Bung Karno, ya. Jadi yang minta tolong Bung Karno, ya, yang memberikan ucapan terima kasih siapa? Presiden Jokowi kepada para ulama, kepada para santri, kepada masyarakat Indonesia. Nah, kalau orang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini merupakan apa? Jelmaan daripada Bung Karno, ya salah satunya ini bisa jadi kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada yang masih belum sempurna daripada pertanyaan Bunda ini ya.
Kenapa banyak anak-anak sekarang atau anak-anak muslim atau santri yang mana sekolah di boarding school, yang mana itu sekolah Islam, tapi akhlaknya kok tidak bisa meniru kayak akhlak Rasulullah? Dan salah satunya apa? Yaitu apabila temannya berbeda madhab ataupun apa dimusuhi. Ini adalah kekeliruan di dalam pemikiran. Yang mana di dalam kekeliruan pemikiran ini akhirnya seperti apa di dalam judul kita? Yaitu apa? Melakukan ujaran kebencian. Kelirunya di mana? Cara berpikirnya yang keliru. Kalau kami, anak-anak santri, anak-anak NO, santri-santri NO ini, dari awal senantiasa diberikan pemikiran yang wasatiyah oleh para kiai kita. Kiai kita mengajarkan kebenarannya mutlak itu dari Allah. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah dari Tuhanmu, jangan kau pernah ragu. Ini Quran. Kita wajib radikal di sini. Ya. Tetapi begitu Nabi Muhammad meninggal, ya, semuanya itu waktu zaman ada Nabi Muhammad bertanyanya kepada Nabi Muhammad. Sehingga lahirlah hadis-hadis. Begitu Nabi Muhammad meninggal, lah hadis-hadis ini ataupun tafsir-tafsir ini adalah hasil olah pikir ulama. Ya. Ulama bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksum, ulama tidak maksum. Ya, ada kelebihan dari Allah dan juga ada kekurangannya. Kalau Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan itu tidak ada sama sekali daripada hawa nafsu. Tidak ada lain kecuali apa? Wahyu semata. Tetapi kalau ulama, ini ada kekurangan dan kelebihannya. Inilah yang diajarkan kiai-kiai kita kepada para santri ini. Sehingga kalau itu ada tafsir, beberapa tafsir yang ada sedikit kelebihan dan kekurangannya. Itu kita saling menghormati. Dari tafsir ini lahirlah akhirnya buku-buku fikih. Dari tafsir ini akhirnya lahirlah apa? Teologi pemikiran Islam. Kami orang NO sudah terbiasa. Bahkan di NO ini menganut 4 madhab yang mana tidak saling bersinggungan. Akan tetapi kalau kita tidak memiliki pola pikir ini, akhirnya menganggap kebenaran itu miliknya. Yang lain salah. Yang paling benar adalah madhab saya. Yang lainnya salah. Kalau sudah berpikir begini akan bahaya. Akhirnya yang lainnya dianggap bid'ah dolalah. Akhirnya yang lainnya sudah dianggap bid'ah dolalah, dianggaplah kafir. Dianggaplah sehingga lahirlah takfiri. Dianggaplah apa? Ahlun nar. Nah, kalau ini tidak terpupuk dengan baik untuk memperkaya daripada hasanah-hasanah keislaman dari buku yang begitu banyak dari kitab-kitab kuning yang ada. Kalau sudah kecanduan seperti ditanyakan oleh Bunda tadi, suka menjelekkan, memusuhi daripada madhab lain, ini awal daripada orang radikal. Ya, kalau sudah menjelekkan, memusuhi, akhirnya menganggap yang lainnya itu sesat, menganggap yang lainnya itu kafir, menganggap daripada madhab lainnya itu adalah apa? Musuh. Dan lahirlah teroris itu apabila sudah berpandangan, sudah meyakini bahwa kebenaran hanya miliknya. Kelompok yang lain adalah salah, adalah sesat, adalah kafir. Yang bahaya adalah musuh Tuhan. Nah, disinilah peranan para ulama-ulama yang wasatiyah di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting. Kalau kita sudah sesama Islamnya saja tidak bisa akor, apalagi dengan agama lainnya, maka akan membahayakan kebinekaan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar semuanya,
di sini hadir teman-teman kami daripada lintas agama. Selama ada NU di Indonesia, yakinilah NKRI Pancasila pasti akan harga mati. Kalau masih ada NU di Indonesia ini, yakinilah orang-orang di luar Islam pasti terayomi. Karena itu memang langsung ajaran ataupun sabda Rasulullah. Man ada dimian fakot adani. Barang siapa menyakiti, apalagi membunuh, ada itu menyakiti. Dimian, orang di luar Islam yang tidak dalam keadaan perang. Fakot adani. Maka orang itu telah menyakiti diriku, kata Rasulullah. Ini hadis sahih. Dan nanti kelak kata Rasulullah, akan berhadapan denganku di yaumil akhirah. Inilah yang dipegang oleh generasi-generasi NU, ya. Sehingga selama kondisi bangsa ini tidak perang, ya, kekuatan daripada ukhuwah Islamiyah, meskipun berbeda madhab, berbeda sekte, orang-orang NU senantiasa menghormati, ya. Apalagi ya, begitu juga ya, ini ukhuwah Islamiyah, begitu juga ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama umat manusia, dan juga persaudaraan apa? Ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Dan selama ada NU, jangan coba-coba mau mengubah Pancasila dan NKRI ini. Seperti di awal tadi Gus katakan bahwa ulama-ulama NU beserta daripada ormas-ormas Islam yang lainnya yang lahir sebelum kemerdekaan ini telah mengadakan suatu bentuk kesepakatan, misakon golido, perjanjian yang kuat, membentuk negara ini tidak hendak menjadikan negara agama, tidak hendak menjadikan negara kapitalis, tidak hendak menjadikan negara sosialis, tidak hendak menjadikan negara apa? Kerajaan, tidak hendak menjadikan negara Tuhan, tidak hendak menjadikan negara apa? Sekuler. Tetapi para ulama beserta pendiri bangsa, founding father kita ini duduk bersama, lahirlah Pancasila yang memang waktu itu dimotori oleh siapa? Oleh Pak Karno. Tetapi itu bukan hanya buah pikirnya Pak Karno saja, disempurnakan oleh tokoh-tokoh baik itu umat Islam maupun tokoh agama yang lainnya. Sehingga lahirlah misakon golido ini, kesepakatan kuat ini, yaitu Pancasila. Kalau sampai ada kelompok yang mengatasnamakan agama mau mengubah khilafah, dosa atau tidak? Dosa. Kenapa jawabannya dosa? Karena apa? Mereka tidak ikut melahirkan, mereka tidak ikut kumpul untuk membangun dan memerdekakan Indonesia ini, mau mengubah suatu bentuk perjanjian yang mana perjanjian ini mereka tidak ada di dalamnya. Anggaplah mereka itu kelompok-kelompok sekarang yang kelompok khilafaisme itu adalah kelompok baru yang mana berkembang di saat reformasi. Maka dosa karena apa? Karena mereka telah menyalahi kesepakatan. Satu. Kedua, mereka tidak ada di dalam kesepakatan tersebut. Dan bagi kami orang NU, tidak memusuhi kepada kelompok-kelompok yang mau menggunakan konsep khilafah, silakan. Bagi masyarakat NU, khilafah itu bagian daripada sistem umat Islam atau ikhtiar umat Islam di dalam berbangsa dan bernegara. Mau menggunakan khilafah ala kelompok-kelompok mereka, monggo. Mau menggunakan kerajaan, monggo. Mau menggunakan model amir, monggo. Mau menggunakan republik kayak Indonesia ini, monggo. Karena apa? Seperti disampaikan oleh para narasumber tadi, Rasulullah meninggal dunia tidak pernah menentukan bagaimana bentuk daripada negara di dalam Islam ini. Yang dibangun oleh Rasulullah adalah masyarakat Madaniyah atau masyarakat Islam, bukan negara Islam. Ya, inilah sehingga begitu Nabi Muhammad meninggal, ya disampaikan oleh para narasumber tadi, tidak menunjuk seseorang,
Ya, mereka bermusyawarah mufakat seperti di dalam sila keempat Pancasila kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi pada khalifah kedua meninggal, itu ditunjuk. Ketiga juga ditunjuk, keempat baru musyawarah lagi. Jadi ketentuan yang baku di dalam sistem kenegaraan Islam itu tidak ada. Semuanya ikhtiar daripada ulama, termasuk Indonesia dengan negara Pancasilanya adalah ikhtiar umat Islam di Indonesia yang telah menjadi kesepakatan kuat. Kalau sampai ada yang mengubahnya, berarti mereka telah menyalahi kesepakatan. Dan bila menyalahi kesepakatan, maka hukumnya adalah dosa. Dan apabila mereka menyalahi kesepakatan, kita tidak tinggal diam, ya. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Demikian dari kami. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan hari kita hormati daripada Hari Santri Nasional ini menjadikan ghirah semangat bagi santri semuanya. Bangga menjadi santri, bangga menjadi orang NU, bangga menjadi umat Islam Indonesia yang wasatiyah. Bersama santri, kita jaga NKRI dan Pancasila. Bersama santri, kita wujudkan Indonesia damai tanpa hoax, intoleran, dan ujaran kebencian. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.